2019, 2020 awal, itu sudah muncul satu virus. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa siap-siap ya, Tuhan itu tidak lepaskan satu kaligus, karena kalau Tuhan lepaskan satu kaligus, maka tidak ada satu manusia pun yang selamat. Karena manusia akan kaget secara tiba-tiba dan dunia itu sudah jatuh ke dalam tangan iblis. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sebelum iblis muncul, karena dia tahu ini waktunya yang terakhir buat dia akan melakukan seluruh kekuatannya. Dia akan mengumpulkan seluruh kemarahannya. Dia akan menyatukan seluruh apa yang dia bisa. Untuk apa? Untuk melakukan penyerangan yang terakhir sebelum mereka dimusnahkan Tuhan. Ya. Jadi ini kita harus bersiap-siap teman-teman ya. Kemarin 2019, 2020 awal itu sudah muncul satu virus. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa siap-siap ya, Tuhan itu tidak lepaskan satu kaligus, karena kalau Tuhan lepaskan satu kaligus, maka tidak ada satu manusia pun yang selamat. Karena manusia akan kaget secara tiba-tiba dan dunia itu sudah jatuh ke dalam tangan iblis. Makanya Tuhan itu luar biasa baiknya. Tuhan izinkan dan lepaskan secara bertahap supaya gereja itu punya persiapan. Ya. Jadi untuk membuat dunia ini kelaparan itu sangat mudah. Sangat mudah, teman-teman. Ya, kalau dia lepaskan virus di dalam tanaman, tumbuhan, makanan-makanan pokok, seluruh dunia tumbang. Manusia mau makan apa? Semua takut mau makan, ada virusnya. Makan manusia mati, makan manusia mati. Manusia akan kelaparan dan ketakutan luar biasa. Karena virus akan disebarkan sama iblis. Nah, ini tujuannya apa? Untuk mempersiapkan kehadirannya. Karena waktu iblis hadir, dia ingin dia dibutuhkan. Ya, kalau ekonomi manusia dalam keadaan baik-baik, makanan manusia dalam keadaan cukup, manusia tidak butuh penyelamat. Ya. Saya kasih ilustrasi. Kalau di rumahmu ada 10 ton beras, Anda tidak butuh beras. Ya. Bahkan mau dikasih pun mungkin Anda berkata tidak usah, masih banyak. Tapi coba kalau tidak ada beras, apalagi Anda tahu sampai 1 bulan ke depan Anda tidak akan ada beras. Dan yang ada sekarang sudah hampir habis. Nah, iblis itu akan buat begitu. Iblis akan buat manusia tidak punya apapun. Supaya apa? Supaya manusia berteriak-teriak, berdoa, minta. Minta kepada Tuhan, Tuhan tolong kami butuh makan. Karena kami tidak punya makan. Nah, dari situ nanti iblis akan muncul. Nanti dia berkata, di mana Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak ada. Akulah yang akan menyelamatkan kalian. Ya, dia akan muncul, dia akan berkata, akulah yang akan menyelamatkan kalian. Dan dia akan muncul sebagai Mesias penyelamat. Hati-hati teman-teman, semuanya sudah ditulis. Di dalam Matius, ya, mungkin saya tidak akan terlalu banyak buka ayat, tapi nanti ke depannya saya akan buka. Karena apa? Karena ini memang waktu kita ya terlalu terlalu banyak kalau mau ditunjukkan satu-satu ya. Jadi persiapan yang utama adalah persiapan IT atau persiapan telekomunikasi, handphone ya. Itu akan terus makin disempurnakan. Dulu ada yang namanya Line, ada muncul segala macam FB, Facebook, TikTok, ya. Terus apa lagi? Semua, ya. Itu semua untuk alat komunikasi. Jadi dia berkembang terus luar biasa, teman-teman. Ya. Nah, yang kedua, ya, persiapan yang kedua,
nanti di seluruh dunia akan terjadi kelaparan hebat. Dan itu sudah ditulis di dalam Matius 24. Ya, di dalam Matius 24. Makanya dikatakan dalam Matius 24, jikalau ada orang berkata Mesias ada di sana, jangan kamu pergi. Jikalau ada yang berkata Mesias ada di sana, jangan kamu pergi. Karena apa? Karena mereka iblis punya kaki tangan, itu akan muncul di mana-mana. Ya, Mesias palsu itu dia akan betul-betul meniru Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus punya 12 rasul anak domba, nah nanti dia punya 12 kaki tangan, ya, sebagai pembantu-pembantu dia, ya, orang-orang hebat lah yang akan dipersiapkan untuk apa? Untuk bekerja, untuk menggolkan, untuk membuat percepatan dan membuat supaya dunia semuanya ini dengan begitu mudah jatuh di dalam tangan dia. Nah, nanti pada saat dunia terjadi kelaparan hebat, karena tadi saya sudah cerita ya, bagaimana iblis itu bisa melumpuhkan dunia dengan begitu mudah. Ya, dia sebar virus kemana-mana, manusia sudah tidak punya makanan. Dia masuk di dalam tumbuhan, dia masuk di dalam hewan, virus dia masukkan, dia suntik injeksi ke dalam makhluk-makhluk atau ke dalam makanan, bahan-bahan makanan yang dibutuhkan manusia. Manusia sudah lumpuh, tidak punya makanan. Nah, nanti manusia baru berteriak-teriak dan kemudian nanti iblis akan berkata, tenang, akulah penyelamat kalian, akulah Mesias, akulah yang akan menolong kalian. Ya, jadi hati-hati teman-teman. Mungkin saya tidak bicara terlalu panjang. Kalau Anda mau berinteraksi atau mau bertanya, silakan. Ini ada siapa ini? Ada Vivi. Shalom ya. Om. Shalom. Ya, silakan Vi. Apa yang mau ditanyakan? Berarti itu kalau antikris itu berarti kita gimana Om? Maksudnya berarti yang katanya pakai chip itu yang di tangan sama di dahi itu boleh pakai apa gimana? Aku masih bingung. Ya itu nanti Vivi bisa ikuti ya, karena tidak ada yang pakai chip. Ya, kenapa? Iblis itu adalah manusia terjenius, makhluk terjenius. Yang bisa kalahkan dia itu hanya Tuhan Yesus. Ya, iblis itu tidak bodoh. Kalau dia muncul pakai chips, anak sekolah minggu pun sudah tahu. Ya, karena sekolah minggu pun sudah diajarin dari sekolah minggu. Orang-orang Kristen ini kan pengajarannya itu sangat lemah, ya. Karena dari dulu kita sudah dicekokin, nanti kalau antikris datang akan dipasang chip kita. Padahal Alkitab tidak bilang seperti itu. Ya, kalau dipasang chips, mana ada orang Kristen yang mau? Tidak ada. Tidak ada. Orang Kristen tidak ada yang mau kalau dipasang chips. Ya, jadi tidak ada pemasangan chips, baik di tangan maupun di dahi. Ya, itu cuma halusinasi oleh pendeta-pendeta yang karena mereka tidak mengerti, tidak paham akan apa yang akan terjadi, makanya mereka hanya menerjemahkan firman itu berdasarkan hurufiah, berdasarkan pikiran apa yang mereka pahami. Ya. Berarti sejenis dengan ini ya Om, apa kayak COVID kemarin kan kita kayak sempat dibilangnya itu antikris, pasang vaksin dikiranya itu antikris, itu benar nggak Om? Ya, sorry ya, tadi ada gangguan di tempat kami, jadi suaranya kurang jelas. Gimana tadi, Vi? Bisa tolong diulang? Iya, kayak zaman kemarin COVID itu kan kita kan diwajibkan untuk pakai vaksin. Terus katanya itu tuh kayak apa sih, kayak antikris gitu, sempat di Indo nggak boleh pakai gereja-gereja gitu loh.
Ya, itu pun gereja tidak mengerti. Ya, karena gereja ini asal-asalan. Ya, begitu orang divaksin, oh itu antikris, antikris. Saya sudah 4 kali divaksin, kalau ada 5 kali saya mau divaksin lagi. Itu nggak ada masalah, nggak ada hubungan yang namanya cairan untuk imunisasi vaksin, nggak ada hubungan dengan antikris. Karena gereja-gereja, maaf ya, karena gereja-gereja ini eh, tidak ada keintiman dengan Tuhan, makanya mereka tidak bisa nangkap, tidak bisa mengerti yang mana yang antikris, yang mana yang vaksin, yang untuk kesehatan, untuk kebaikan, mereka tidak bisa bedakan. Ya, jadi kacau balau hidup manusia. Pemerintah punya tujuan baik supaya vaksin, supaya kita artinya terbantu, supaya kita agak agak sedikit mempunyai ini imunisasi kekebalan, malah gereja yang jadi penghambat. Gereja malah jadi ketakutan, kekacauan muncul di mana-mana. Dan banyak orang Kristen jadi stres. Ya, karena di gereja-gereja pendeta-pendeta khotbah jangan divaksin, itu antikris. Ya, inilah kehidupan yang ya sayang sekali ya, karena apa? Karena tidak mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Oke, Vi, jelas nggak, Vi? Berarti duluan antikris, rapture atau gimana Om? Iya, antikris dulu. Rapture itu nanti terakhir. Ya, rapture itu paling terakhir. Kita akan berhadapan dulu dengan antikris. Kita akan dibantai dulu. Dan firman Tuhan sudah bilang barang siapa yang bertahan sampai kepada kesudahan, dia akan diselamatkan. Tapi bagi orang-orang yang tidak bertahan, mereka tidak akan selamat. Ya, itu Tuhan sudah katakan di dalam Matius 24. Nanti ke depannya saya akan tunjukkan, Daniel pun bicara sama. Yohanes pun bicara sama. Paulus pun bicara sama. Yang beda itu cuma pendeta di akhir zaman ini. Para rasul dulu bicaranya sama semua. Daniel yang pada waktu itu berapa ratus tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus itu juga bicaranya sama. Bahwa kita akan dibantai antikris. Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Ya. Nanti teman-teman bisa ikuti saja supaya nanti kita akan jelas bahwa semua ada ayatnya kok. Semua ada ayatnya. Begitu. Oke, masih ada lagi? Vi? Iya. Nanti deh belum ketemu ininya pertanyaannya lagi, nanti aku tanya lagi Om kalau ada. Iya, baik. Oke. Terima kasih ya. Makasih Om. Ya, makasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan teman-teman yang lain kalau mau masuk dan mau bertanya silakan. Ya. Jadi kita harus mempunyai satu pertumbuhan yang benar di dalam Tuhan. Jadi kita di dalam gereja, sampai saat ini gereja ketinggalan kereta kemana-mana. Ya. Yang dipahami gereja cuma kebaktian kebangunan rohani. Kalau kebaktian kebangunan rohani yang dicari cuma kesembuhan, doa kesembuhan. Ya, itu paling laku di dalam gereja. Padahal itu sudah ketinggalan kemana-mana. Kalau kita mengikuti Alkitab, dengarkan baik-baik gereja Tuhan. Komputer aja itu berkembangnya luar biasa. Dulu tahun 80-an itu ada yang namanya Lotus. Sekarang itu sudah bukan zamannya. Kalau ditawarkan Lotus sudah nggak ada yang mau pakai. Biar ditawarkan gratis pun nggak ada yang mau pakai. Ya, karena sudah bukan zamannya. Tapi gereja karena tidak berkembang, dari dulu cuman yang dicari itu kesembuhan. Ya, kenapa? Karena gereja tidak bertumbuh, tidak inovasi. Dunia begitu cepat. Dunia punya perkembangan begitu luar biasa melejit. Bagaimana gereja itu bisa seimbang? Dari dulu cuma bahas kesembuhan, ya. Dari dulu cuma tahu kebaktian kebangunan rohani, dan yang paling diandalkan adalah apa? Kesembuhan. Dan berbondong-bondonglah jemaat.
Karena yang dicari cuma kesembuhan. Mereka tidak cari pengetahuan yang Tuhan sediakan yang bisa menyelamatkan mereka. Kan ngeri sekali ya. Oke, silakan teman-teman, tadi ada yang sudah masuk tapi mungkin terkeluar lagi karena memang jaringan internet kadang-kadang masih tidak stabil ya. Ya, dicoba lagi, kalau masih terkeluar dicoba lagi ya. Memang jaringan kadang-kadang seperti itu ya. Dan itulah tujuan iblis terus disempurnakan sampai jaringan internet ini benar-benar membuat dunia itu terkontrol. Jadi semua manusia itu ada dalam satu lingkaran, ada dalam satu kontrol ya. Manusia tidak bisa kemana-mana. Mau apa saja dikontrol ya. Dan iblislah yang akan pegang jaringan internet itu. Jadi tujuannya untuk apa? Supaya kita tidak bisa kemana-mana. Kita akan dikontrol dan kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, manusia akan menjadi milik daripada antikris. Ya. Oke, ini siapa nih? Iri. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam Pak Pendeta. Ya, silakan Pak. Apa yang mau ditanyakan? Mau bertanya, kode dengan fungsi 66 itu apa itu password dari akhir zaman yang tertulis di Alkitab? Apa memang sudah memang memakai kode itu Pak? Mohon penjelasannya. Oke, baik. Jadi 666 itu memang selama ini kita mendengar bahwa itu adalah angka antikris. Sebetulnya itu bukan angka antikris, itu angka manusia. Dan angka 66 itu adalah angka yang paling ditunggu-tunggu oleh Tuhan. Ya. Angka 66 itu saya jelaskan sedikit. Manusia itu diciptakan pada hari ke-6. Dan manusia itu triple 6. Karena manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, jadi manusia itu triple 6. Kenapa iblis mengambil angka 66 itu? Karena iblis itu ingin mengelabui manusia. Iblis itu ingin supaya manusia yang begitu berharga di mata Tuhan itu bisa jatuh di dalam tangan iblis. Makanya dia ingin meminjam angka 66 itu untuk menjadi simbol daripada kedatangan antikris. Ya, karena apa? Karena kenapa dia menggunakan angka 66? Karena iblis itu menjadi manusia. Jadi karena dia menjadi manusia, dia pinjam. Nah, 666 itu adalah angka manusia. Ya, jadi dia menjadi manusia yang sempurna. Begitu Pak. Ya, jadi angka 66 itu bukan angka antikris. Angka 66 itu adalah angka yang begitu mulia di mata Tuhan. Karena apa? Karena itu angka manusia. Nanti saya akan jelaskan. Ada ayat-ayatnya semua ya. Nanti Bapak ikuti saja. Saya akan buka ini secara transparan ya, secara sistematis. Dan kita tidak akan menjadi bingung. Karena apa? Karena semuanya itu kalau Roh Kudus yang buka itu akan menjadi jelas buat kita. Nah sekarang kalau misalnya saya kasih ilustrasi seperti ini. Misalnya kalau angka 66 pendeta bilang jangan diterima itu angka antikris. Sekarang kalau misalnya ada 666 juta mau ditransfer ke rekening Bapak. Apa Bapak tolak? Ya. Gimana Pak Geri? Ya, kenapa? Karena itu hanya karena pemahaman manusia yang terbatas. Sehingga karena penjelasannya yang tidak sesuai dengan kebenaran, akhirnya manusia menjadi kacau balau pemahamannya. Nah sekarang misalnya ditingkatkan 666 miliar. Apakah ada yang tolak? Oh itu angka antikris, jangan.
Tapi kalau uang misalnya mau ditransfer 666 miliar, saya yakin, saya jamin tidak ada satu pendeta pun yang tolak. Semua pendeta pasti bilang puji Tuhan. Tapi kalau angka 66 cuman berdasarkan penjelasan mereka, mereka bilang itu angka antikris. Akhirnya kasihan jemaat. Jemaat lihat-lihat begitu, kalau lihat ada angka 66 di label di kerah baju, mereka ketakutan, oh ini angka antikris. Makanya segala sesuatu itu harus di dalam pewahyuan Roh Kudus. Jadi kita jangan sampai ngawur-ngawur di dalam hidup ini, ya. Itu adalah kesempatan yang begitu mudah iblis menghancurkan manusia. Ya. Jadi iblis ini makhluk yang sangat cerdas. Makhluk yang sangat cerdas. Kalau manusia tidak intim dengan Tuhan, tidak ada satu manusia pun yang akan selamat. Ya, iblis itu tidak muncul dengan angka 666. Jadi angka 666 itu sampai Tuhan Yesus datang pun tidak akan kelihatan. Ya. Jadi maaf ya, gereja jangan bodoh-bodoh ya. Pintar-pintar sedikit lah. Jadi orang pintar sedikit gitu loh. Makanya banyak sediakan waktu untuk menyembah Tuhan. Gereja cuma banyak sediakan waktu untuk berdebat. Apalagi sekarang ini karena media sosial, pikir kalau sudah pintar berdebat, sudah bisa berapologet, sudah jadi orang Kristen yang hebat. Kasihan, bukan itu yang dicari Tuhan. Yang dicari Tuhan adalah keintimanmu, bagaimana engkau melekat dengan Tuhan. Sampai engkau tidak bisa terpisahkan dengan Dia walaupun dunia ini hancur lebur. Engkau tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan kalau engkau melekat dengan Tuhan. Tapi kalau engkau berjarak dengan Tuhan, dengan begitu mudah iblis bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Makanya Paulus berkata, apa yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Pedangkah, aniayakah, kelaparankah, ketelanjangankah? Semua itu tidak bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Karena keintiman dengan Tuhan, manusia bisa merasakan cinta Tuhan yang luar biasa. Makanya para rasul dibantai sekalipun, mereka mati dicincang jadi onde-onde, disembeli, potong bebek angsa semua oleh orang-orang antikris, oleh orang-orang yang mabok agama. Tapi tidak ada satupun mereka yang menyangkal Tuhan. Karena apa? Karena mereka begitu intim, begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Pedang, senjata, apapun tidak bisa memisahkan orang yang intim, melekat, menyatu dengan Tuhan. Mungkin begitu Pak Geri. Ya, silakan kalau masih ada yang lain. Saya mau masuk ke sistem digitalisasi, Pak. Ya, karena sistem digitalisasi yang memakai sistem online, apa itu merekrut masuk ke ekonomi untuk angka ke 666 itu, Pak? Kira-kira? Ya, bisa ke situ, Pak. Nanti saya akan jelaskan ya. Jadi 666 itu sebetulnya itu adalah tapi nanti kalau saya mau jelaskan sekarang nanti waktunya terlalu panjang, Pak, ya. Jadi saya bertahap pelan-pelan yang intinya supaya gereja bisa mengerti. Ya. Itu memang bisa mengarah ke situ. Jadi digitalisasi itu era komputer itu adalah nilai daripada 666 itu sendiri. Ya, karena semua nanti kepintaran, kecerdasan manusia itu akan dituangkan melalui komputerisasi, digitalisasi, ya. Jadi semua itu nanti akan terhubung karena itu memang merupakan program penyempurnaan sistem untuk sebelum kedatangan antikris. Makanya coba kalau kita lihat sekarang ya, kita makan di restoran itu ya ada yang seperti apa tuh scan ya, scan barcode, scan apa ya, padahal huruf-hurufnya saja kita kalau lihat aja pusing, nggak ngerti apa ini. Tapi begitu kita scan, yang masak di belakang sudah tahu, oh pesannya capcay, pesannya ini. Melalui apa? Melalui teknologi itu semua. Untuk apa? Untuk mengontrol ya. Apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, kita pesan, semua akan dikendalikan dari situ. Dan begitu memudahkan nanti antikris untuk mengontrol manusia di akhir zaman ini.
Itu seperti itu kira-kira Pak Giri. Satu lagi Pak, berarti masuknya ke antikris itu ke ekonomi ya Pak, kira-kira? Sudah pasti, karena persiapan kedua yang akan dilumpuhkan oleh antikris itu adalah ekonomi, ya, karena di seluruh dunia akan terjadi kelaparan hebat, manusia tidak punya makanan. Nah, dengan manusia tidak punya makanan, manusia akan berteriak-teriak, dan itu akan memudahkan nanti antikris muncul. Soalnya kalau antikris muncul, manusia dalam keadaan baik-baik, tidak ada orang yang butuh dia. Sama tadi seperti yang saya bilang, kalau kita punya beras 10 ton, ya orang datang tawarkan beras, kita cuma ketawa. Ngapain? Saya punya beras, mau dimakan saja ini tidak habis kok. Kita tidak butuh beras. Tapi manusia itu akan sangat butuh pada saat terjadi kelaparan hebat. Jadi persiapan kedua selain persiapan internet, IT itu, nanti dunia ini akan dilumpuhkan dengan kelaparan yang hebat. Di mana-mana akan terjadi kelaparan. Ya, seperti pernah ditulis dalam Alkitab waktu zaman Yusuf, seluruh dunia terjadi kelaparan. Dan itu hanya bayangan. Kelaparan yang sesungguhnya nanti di akhir zaman ini. Zaman Elia juga terjadi kelaparan. Maaf, sampai kotoran, ya, kotoran tai pun jadi makanan. Itu hanya bayangan, Pak. Nanti kelaparan yang sesungguhnya di akhir zaman ini. Kenapa? Supaya nanti iblis pada waktu dia muncul, dia menawarkan bantuan. Nah, dari situ maka akan laku secara luar biasa. Tawaran yang diberikan itu akan laris manis. Tapi kalau manusia punya makanan berkecukupan, manusia tidak terjadi kelaparan, ya, ditawarin makanan manusia pun tidak tertarik. Tapi coba kalau manusia dalam keadaan lapar. Makanya satu ketika waktu Tuhan Yesus memberi makan ya 5.000 orang dengan roti yang berlimpah-limpah, itu semua bagaimana kondisi Tuhan sudah berikan ya clue-nya bahwa nanti kedatangan Mesias yang palsu itu akan seperti itu. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu mencari aku karena kamu kenyang makan roti. Itu Bapak bisa baca di dalam Yohanes 6. Makanya Tuhan Yesus bilang, carilah makanan yang bertahan sampai kehidupan kekal. Nah, kalau Mesias palsu, nanti antikris yang datang, oh itu alamatnya tepat. Karena manusia yang paling mereka doyan itu adalah daging, perut. Begitu antikris muncul dan menawarkan bantuan makanan, tidak ada satu manusia pun yang akan berlambat-lambatan, Pak. Semua langsung akan enrollment, akan registrasi. Begitu. Baik. Ya. Baik, satu lagi, Pak. Ya, satu lagi, silakan. Pak. Itu terakhir ya, Pak, karena masih ada yang lain ya. Kelaparan. Iya, kalau terjadi kelaparan di Israel pada waktu zaman Perjanjian Lama sampai bangsa Israel pindah ke Mesir itu satu keadaan yang memang kegagalan di bidang ekonomi juga ya Pak. Saya mau minta penjelasan. Kalau itu memang semuanya Tuhan izinkan untuk apa? Untuk mendidik manusia. Ya, kalau di dalam Perjanjian Lama itu Tuhan kasih clue-nya ya, untuk supaya kita sadar bahwa kelaparan ini akan terjadi di akhir zaman ini, ya. Kenapa ditulis kelaparan di zaman Elia, kelaparan di zaman Yusuf, supaya manusia ini sadar bahwa kelaparan ini merupakan hal yang sangat penting bicara tentang kehidupan dan bagaimana manusia bisa dikuasai. Kalau manusia kelaparan itu gampang sekali diatur. Karena apa? Pengaturannya hanya dengan memberikan bantuan. Begitu Yusuf hadir dan dia bisa mengatur, memberikan bantuan, menyediakan makanan buat manusia. Manusia semua takluk, Pak, bisa diatur sama Yusuf. Ya, disuruh bayar pajak berapa saja dia bayar. Manusia bayar. Nah, begitu juga nanti antikris. Antikris ini untuk menguasai manusia. Bagaimana caranya? Dia buat nanti manusia kelaparan luar biasa. Supaya apa? Supaya pada saat dia muncul, dia tawarkan makanan, tidak ada satu manusia pun yang tidak nurut sama dia, Pak.
Gampang kan menguasai manusia ini? Nah, kalau betul. manusia sudah menganggap dia Mesias, manusia sudah berhutang budi sama si antikris. Nah, semua manusia akan takluk, akan nurut sama dia. Dan nanti dia akan berkata, di mana Tuhan Yesus? Tidak ada Tuhan Yesus. Akulah penyelamat kalian. Akulah Mesias. Akulah Tuhanmu. Karena dia akan berdiri di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Begitu. Oke? Baik. Oke, terima kasih Pak Yusuf dulu. Baik, Pak. Tuhan Nanti berkati. ikuti aja, Pak. Saya akan bahas bertahap. Ikuti aja supaya Bapak bisa paham secara menyeluruh ya. Nanti juga bisa menjelaskan kalau misalnya dibutuhkan kepada yang lain. Oke, sekarang kita pindah ke penanya berikutnya. Dengan siapa ini? Halo, selamat malam. Selamat malam, Ibu Lydia. Iya, Yusuf, ini artinya ya memang kedatangan hari itu kan memang nggak ada yang tahu, tapi apakah itu berarti jadi kita generasi yang sekarang ini kita yang ngalamin juga dong? Loh iya, kalau kita orang Kristen, kalau kita Tuhan masih izinkan hidup, apalagi banyak orang Kristen yang berdoa sampai Tuhan datang, ya, menjemput umatnya. Artinya gereja banyak yang berdoa untuk ingin diangkat rapture. Nah, kalau kita menunggu itu, kan kita punya kerinduan itu, ya kita harus siap untuk berhadapan dengan antikris. Karena rapture itu tidak akan pernah terjadi di sekarang. Rapture itu akan terjadi setelah akhir daripada semuanya. Gitu. Jadi kalau dilihat, nanti kita juga akan bicara waktu, nanti saya akan bedah karena semuanya sudah dibicarakan di dalam Alkitab bahwa proses keberadaan dunia itu hanya 6.000 tahun. Ya, makanya ada 6 hari penciptaan. Karena di dalam Petrus dikatakan 1 hari sama dengan 1.000 tahun. 1.000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi 6 hari penciptaan itu berarti ada 6.000 tahun kehidupan manusia di dunia ini. Itu semuanya ada penjelasannya kok. Ya, dan Roh Kudus yang akan membukakan. Ya, silakan. Masih ada lagi pertanyaannya? Ya memang saya pernah dengar, jadi yang Pak Yusuf bilang itu benar, saya juga ada pernah dengar bahwa benar karena teknologi begitu berkembangnya, sehingga jadi kalau orang yang masih pegang handphone, pokoknya dia akan kedetek, karena mau lari kemanapun nanti, mereka kan sekarang pakai drone segala macam ya, memang kayak gitu sih. Ya. Ya memang ini udah waktu-waktu kritis yang dimana kita memang harus makin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Betul. Dan yang paling parah yang saya perlu ulang-ulang untuk mengingatkan gereja, karena selama ini gereja mendengar penyampaian bahwa gereja akan diangkat sebelum antikris datang. Nah, ini sesuatu yang membahayakan sekali ya, karena gereja adalah komunitas yang menjadi target utama dari antikris. Kalau gereja sudah diangkat, maka antikris tidak perlu muncul. Ya, gereja antikris muncul karena antikris akan menumpahkan kemarahannya yang paling terakhir supaya gereja semuanya terhilang dan tidak ada yang selamat. Ya, jadi kalau penyampaian bahwa gereja akan diangkat, itu semua penyampaian yang tidak benar, karena Alkitab tidak bicara seperti itu. Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya ya. Jadi dari Daniel, ya, dari Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis, Yohanes 12 Rasul Anak Domba. Terus Paulus, ya, itu bicara sama.
Dan Tuhan Yesus sendiri pun bicara sama. Sama semua, mereka bicara bahwa kita ini akan disiksa oleh antikris. Ya. Tuhan Yesus jelas sekali bicara di dalam Matius 24. Di dalam Matius 24 jelas sekali bahwa Tuhan Yesus bicara, jikalau waktunya tidak dipersingkat, tidak akan ada yang selamat. Orang yang di Yudea, ya, jangan lagi ya turun. Itu nanti kita akan bahas di situ. Matius 24, itu perkataan Tuhan, ya. Coba kita lihat satu ayat aja. Mungkin Ibu bisa bantu bacakan di dalam Matius 24 ayat 15. Oke, sebentar saya buka ke Bible-nya dulu, bentar. Ya, baik. Di Matius berapa, Pak? Matius 24 ayat 15. Matius 24 ayat 15. 24 ayat 15. Tunggu, kalau saya buka ke Bible begini, ini akan terputus enggak ya? Saya soalnya gaptek juga saya soalnya nih memang. Jadi kalau saya mau buka Bible, tidak ada Alkitab manual di dekat Ibu? Ada, cuman saya mesti naik dulu. Coba. Oke. Saya kurang tahu itu apakah kalau dibuka Alkitab dari handphone akan putus nggak? Sebentar. Ini Ibu nggak usah buka, nanti saya bacakan saja ya. Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah, Tuhan Yesus sendiri mengkonfirmasi tentang Nabi Daniel. Jadi perkataan Tuhan dengan Nabi Daniel itu sama. Ya. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ayat 15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji. Kamu sini siapa? Kamu ini orang Kristen ini. Ya. Tidak mungkin orang kafir, tidak mungkin orang yang tidak baca Alkitab. Itu yang Tuhan maksudkan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji, ya, berdiri di tempat kudus, artinya berdiri di bait Allah. Karena kalau dia datang, dia akan menguasai bait Allah. Kenapa? Karena dia akan menyatakan diri sebagai Allah. Ya. Nah, Allah di sini maksudnya Allah orang Kristen, bukan Allah bangsa lain, bukan Allah orang Arab ya. Ini harus dipisahkan dulu. Karena banyak orang-orang yang menyamakan Allah Arab dengan Allahnya Israel itu sama. Enggak sama. Siapa bilang sama? Ya. Ceritanya kemana-mana nggak nyambung ya. Allah Israel itulah Tuhan Yesus. Nggak sama. Orang mau menyamakan Allah Israel dengan Allahnya Arab. Nggak sama. Ini saya harus tegaskan ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi orang Kristen akan melihat. Ini Tuhan Yesus yang bilang loh, apabila pembinasa keji berdiri di apabila kamu melihat. Kamu ini siapa? Orang Kristen, pengikut Tuhan. Murid-murid Tuhan. Bagaimana mungkin kok bisa orang Kristen itu sudah diangkat, ya? Jadi apa yang Tuhan sampaikan itu berbeda sekali dengan pewahyuan yang diberikan oleh para pendeta. Maaf ya, saya bukan menyerang pendeta, ya. Tapi kalau Anda punya pemikiran, karena banyak saya lihat juga ada beberapa juga orang yang pikirannya maaf ya terlalu bodoh. Mereka pikir saya menghakimi pendeta. Enggak. Coba kalian baca firman Tuhan. Tuhan Yesus itu kalau berkata tuh, celakalah kamu ahli Taurat, celakalah kamu orang Farisi. Itu apa? Itu pendeta loh. Tuhan Yesus saja bicara begitu.
Karena apa? Bukan menghakimi, karena mereka itu tidak bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Akhirnya apa? Yang jadi korban itu umat Tuhan. Umat Tuhan gak ngerti. Bagaimana bisa ngerti? Pendetanya saja, ahli Torahnya saya tidak mengerti. Celakalah kamu orang Farisi. Tuhan bilang, kamu seperti kubur yang dilabur, tembok yang dilabur putih. Di luarnya kelihatan rapi, tapi di dalamnya tulang-tulang penuh dengan kebusukan. Nah, Tuhan bicara lebih keras loh. Ya. Yohanes Pembaptis bicara lagi, hai kamu keturunan ular beludak. Ya. Jadi ayolah teman-teman, kalau kita mau bertumbuh, kita harus siap ya untuk mengenal firman. Karena firman Tuhan itu memang pasti keras. Karena Tuhan itu firman Tuhan itu akan membersihkan segala yang namanya duniawi di dalam hidup kita. Jadi begitu, Bu. Iya. Ya, masih ada pertanyaan, Ibu? Enggak, terima kasih Pak Yusuf. Ya, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Nanti ikuti saja Ibu, nanti saya akan terus paparkan secara bertahap sampai kita bisa memahami, dan intinya kita bisa betul-betul yakin, kita bisa betul-betul tahu bahwa kita ini akan berhadapan dengan antikris. Kita akan dibantai, ya. Jadi kita harus siap untuk itu. Karena rasul-rasul aja mereka semua dipotong bebek angsa, mereka disembelih semua. Kok gereja mau enak aja? Maunya cuma mau diangkat. Karena apa? Karena dagingnya takut dikorek, dagingnya takut dihancurkan. Padahal Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak pikul salib, kamu tidak layak jadi pengikutku. Apa itu artinya salib? Dirobek dagingmu sampai mati. Itu loh. Itu artinya pikul salib. Ya, bukan pakai kalung salib. Pikul salib itu kalau kamu tidak mau pikul salib dan sangkal diri, apa artinya pikul salib? Dirobek dagingmu dari kepala sampai kaki. Karena dunia itu sangat marah, sangat benci. Iblis itu sangat benci kepada Tuhan. Dan semua orang yang mengikut Tuhan, makanya para rasul itu tidak ada satupun, ya. Cuma Yohanes Pembaptis Yohanes yang tidak disembelih, tapi dia pun digoreng, ya. Karena apa? Karena dia memberitakan orang-orang yang memberitakan tentang keselamatan. Iblis itu sangat marah, ya. Makanya saya tidak heran kalau sekarang nama Tuhan Yesus itu begitu dibenci. Makanya ada yang ngaku-ngaku mualaf, padahal tukang bohong semua, ya. Mereka begitu membenci, menentang Tuhan Yesus. Kasihan sekali orang-orang seperti ini. Kasihan. Oke, Bu siapa namanya? Lydia. Bu Lydia. Ya, makasih Bu Lydia ya. Nanti Ibu ikuti terus saja ya, supaya bisa paham ya. Oke. Makasih Ibu. Ya. Oke, teman-teman, karena waktu kita berjalan cukup cepat, dan saya pikir kita untuk pembahasan kali ini kita cukupkan saja dulu, yaitu mengenal persiapan-persiapan antikris, ya. Jadi antikris itu kalau mau datang, dia mempersiapkan dengan begitu sempurna, dan persiapannya sudah hampir sempurna, ya. Internet sudah hampir menjangkau seluruh dunia, ya. Jadi kita kalau pesan online, pesan taksi online, kita tinggal pakai ini semua, pakai internet, ya. Nanti di internet tinggal nyalain map. Mapnya udah tahu. Nah, tetap di jalur kanan. 150 meter nanti belok kiri. Ya, tetap di jalur kanan. Kenapa dia tahu posisi? Kalau ban kita miring sedikit aja dia kasih tahu, tetap di jalur kanan. Ya. Tetap di jalur kanan. Nanti ambil jalan arah keluar kedua, nanti belok lagi ke kanan. Dari mana dia tahu? Dari internet. Jadi keberadaanmu akan dikontrol sama internet.
Nanti kalau antikris, si rajanya sudah muncul, semua manusia mau lari kemana? Ya, manusia tidak bisa lari kemana-mana. Manusia akan siap untuk disembeli, manusia akan siap untuk disiksa. Kecuali engkau terus intim dengan Tuhan, maka imanmu tidak akan goyah. Makanya Tuhan Yesus bilang di dalam Lukas 18, jikalau Anak Manusia datang kembali kedua kali, adakah ia menjumpai iman di muka bumi? Karena apa? Karena imanmu, maaf ya, kalau engkau tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, tidak ada manusia yang bisa bertahan. Imanmu sudah hilang kemana-mana. Engkau akan menyangkal Tuhan karena siksaan itu begitu luar biasa. Wahyu pasal 6. Keenam meterai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari!" Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari!" Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari!" Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari!" Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah, dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat, ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta, dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan?" Wahyu pasal 7. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup,
Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Wahyu pasal 8. Meterai yang ketujuh. Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah perdupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya, bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil perdupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi. Keempat sangkakala yang pertama. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah 1/3 dari bumi dan 1/3 dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan 1/3 dari laut itu menjadi darah, dan matilah 1/3 dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah 1/3 dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa 1/3 dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus,
dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena..." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.